Yo, selamat datang di SMA Averos Kota Sorong dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Cing 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 cing. Oke, selamat pagi anak khususnya siswa kelas 10. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menulis teks negosiasi. Oleh karena itu, kalian simak baik-baik paparan dari saya. Terima kasih. Lanjut. Baiklah, kita sebelum menulis teks negosiasi, kita harus tahu apa itu teks negosiasi. Kemarin sudah saya jelaskan kepada kalian bahwa teks negosiasi adalah teks yang tujuan akhirnya adalah kesepakatan, baik ya atau tidak. Itulah yang dimaksud dengan teks negosiasi, ya. Adanya persetujuan antara kedua belah pihak atau kelompok atau golongan, ya, seperti itu di awal mulanya, ya. Selanjutnya mari kita bahas tentang bagaimana atau apa saja yang perlu diperhatikan dalam menulis teks negosiasi. Oke, kita lanjutkan sebentar lagi dari posisi atau tempat yang berbeda. Oke, ini adalah contoh sebuah negosiasi ketika ada di kantor TU. Nah, seperti ini posisinya kalian akan bercakap dengan orang yang kalian ingin apa. Misalnya seperti itu, ya. Misalnya, Ibu, bolehkah saya minta ijazah saya? Tapi saya belum bayar. Nggak boleh. Nah, itu tidak terjadi kesepakatan karena tidak diperbolehkan karena SPP belum dibayar. Seperti itu, ya. Terima kasih. Lanjut lagi tentang hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, ya. Nah, itu tadi adalah contoh teks negosiasi, ya. Nah, dari percontoh tadi kalian dapat mengetahui hal apa saja yang perlu ada atau unsur apa yang harus ada dalam negosiasi. Yang pertama adalah adanya apa? Negosiator atau orang yang atau tokoh pertama yang mengajukan usulan. Kemudian ada jawaban dari orang yang kita usulkan, ya. Berbeda dengan pedagang sama penjual. Nah, seperti itu, adanya pedagang dan penjual. Terus adanya kesepakatan. Terus adanya tawar-menawar juga. Tadi di contoh tidak ada, ya. Maaf. Kan memang bukan pedagang, ya. Nah, seperti itu, ya. Itu adalah ada 3, ya. 3 hal, ya. Yang pertama adalah negosiasi apa ya? Negosiator satu atau orang pertama yang melakukan pengajuan, orang kedua yang melakukan apa? Penawaran. Pokoknya ada unsurnya ada 3 hal. Oh, ada 4 hal, ya. Ada orang yang melakukan pengajuan, kemudian ada penawaran, kemudian ada kesepakatan. Sebenarnya 3 hal itu saja, ya. Berarti 3 hal. Tetapi untuk strukturnya kita akan bahas sebentar lagi di posisi yang berbeda. Oke, ada 3 hal, ya, yang perlu diperhatikan dalam teks negosiasi: pengajuan, penawaran, dan kesepakatan. Itu saja. Nah, itu tadi adalah hal yang perlu kalian perhatikan, ya, dalam menulis teks negosiasi. Nah, ada itu pengajuan, penawaran, dan kesepakatan atau persetujuan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur atau kerangka karangan yang perlu kalian susun. Yang pertama adalah adanya orientasi. Orientasi ini adalah adanya pengajuan penawaran itu. Awal mula terjadinya negosiasi. Nah, setelah itu adalah pengajuan penawaran yang di dalam isinya. Nah, setelah itu adanya kesepakatan. Biasanya ada penolakan juga. Makanya itu, ya, ada penolakan juga. Bukan penolakan itu termasuk persetujuan. Tetapi adanya adu tawar menawar, itu isinya, ya. Kemudian kesepakatan. Itu saja intinya, ya. Ada orientasi atau pendahuluan, itu pengenalan. Kemudian ada tawar menawar atau dari penjual dan pembeli, baik penjual pembeli atau apa orang yang melakukan pengajuan dan penawaran itu banyak sekali adegannya seperti kalian lihat di contoh pada buku paket bahasa Indonesia kelas 10, ya. Di situ kalian bisa lihat contohnya, strukturnya bagaimana. Kemudian ada penutup. Penutup itu adalah
klimaks atau hasil dari negosiasi itu, baik kesepakatan atau tidak. Nah, mudah bukan? Kita akan, untuk penutupnya saya akan cari tempat yang agak bagus ya. Kalian bisa siap-siap untuk menulis teks negosiasi. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini atau untuk memulai langkah awal kalian menulis, kalian yang langkah pertama adalah menyiapkan topik atau ide ya. Yang satu, topik atau ide tentang teks negosiasi kalian ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menyusun kerangka karangan atau seperti struktur teks negosiasi ya, kalian menyusun itu. Kemudian kalian mengembangkan kerangka karangan kalian. Jadi setelah struktur atau kerangka karangan jadi, kalian mengembangkan kerangka karangan. Nah, setelah dikembangkan, kalian menyusunnya secara utuh atau menyusun menjadi sebuah teks negosiasi percakapan ya. Boleh juga dalam bentuk surat penawaran, tapi kita fokusnya adalah pada teks negosiasinya ya, atau dalam yang bentuk dialog. Kemudian yang terakhir adalah merevisi. Bagaimana merevisinya? Yaitu mencari ejaan yang kurang tepat, misalnya tidak ya, ejaan yang tidak tepat tidak tak harus di garis miring ya. Kalau ejaan tidak tepat misalnya menggunakan bahasa Jawa atau apa, di garis miring. Misalnya bahasa Inggris juga di garis miring hurufnya atau tulisannya, karena kalian bentuknya dalam bentuk ketikan. Tapi dalam bentuk tulisan tangan juga boleh nanti dikumpulkan ya, menyesuaikan. Dan jangan terlambat untuk mengumpulkan tugasnya. Oke? Bah, itu sudah langkah-langkahnya ya. Kita akan review di bagian akhir ini. Oke. Set. Nah, sekarang kalian sudah tahu cara atau langkah-langkah dalam menulis teks negosiasi. Kalian bisa mempraktekkannya, yaitu dengan cara apa? Menentukan topik atau tema tentang teks negosiasi kalian. Yang kedua, menyusun kerangka karangan. Yang ketiga, apa? Iya, mengembangkan kerangka karangan tersebut. Yang keempat, menyusun kerangka karangan yang dikembangkan menjadi teks yang utuh. Dan yang terakhir adalah merevisi, yaitu dengan cara memperbaiki kesalahan bahasanya atau tata bahasanya. Oke, seperti itu saja. Silakan kalian berkarya dan menulis teks negosiasi dalam waktu yang telah ditentukan. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar terus.